Dengan tersenyum, Rimuru berkata kepada para siswa, jika kali ini Rimuru akan menunjukkan suatu sihir yang hanya dapat dilihat para siswa seumur hidup sekali. Namun semua siswa nggak percaya gitu aja Pak. Mondo, Marsha, Julius berusaha menghentikan Rimuru. Mereka mencoba menasihati Rimuru untuk mengurungkan niatnya melawan Bernatzelat. Para bocil akademi ini nggak yakin jika Rimuru bisa mengalahkan iblis tersebut. Mereka tidak mengetahui seberapa besar kekuatan Rimuru Pak. Karena di sini Rimuru menggunakan tubuh manusia. Bagi mereka, mengalahkan iblis yang melebihi tingkat archdemon adalah hal yang sangat mustahil dilakukan. Di situ Rimuru mengatakan agar para siswa tenang saja, karena sebagai guru tugas Rimuru adalah melindungi siswanya dari ancaman apapun, termasuk iblis tersebut. Setelah mengatakan itu, Rimuru pun melepaskan kacamatanya. Dan rambut Rimuru yang tadinya hitam berubah menjadi biru berkilau. Pupil mata Rimuru juga ikutan berubah Pak. Dalam sekejap para siswa nggak percaya apa yang dilihatnya. Mereka bingung kenapa Demon Lord terbuat Rimuru ada di tengah-tengah para siswa. Bahkan sampai memasakkan makanan untuk mereka semua. Pokoknya di situ suasananya pecah parah Pak. Semua siswa diskusi ingin tahu apakah yang ada di depannya benar-benar Demon Lord Rimuru atau bukan. Tapi Rimuru hanya tersenyum saat melihat sedikit keributan di antara para siswa tersebut. Sementara itu, kini Rimuru menatap Bernatzelat dengan tatapan penuh kebencian. Rimuru berniat menunjukkan kepada Bernatzelat ketakutan yang sesungguhnya dari seorang dewa. Yari. Sejenak Rimuru berhenti. Rimuru merasa dirinya terbawa suasana. Sampai tanpa sadar, Rimuru mengembalikan warna rambut dan pupil matanya. Di satu sisi, Laples sudah melakukan tugasnya, yaitu membangun sebuah penghalang pertahanan agar Bernatzelat nggak bisa seenak jidatnya mengambil para siswa saat Rimuru lengah. Rimuru sengaja nggak ngebiarin Laples ngelawan Bernatzelat, karena jika mereka berdua bertempur, pasti akan menimbulkan gelombang kejut yang sangat gak ngotak Pak. Yang tentu saja para siswa nggak akan bisa menahan gelombang kejut tersebut, dan hal itu sangat berbahaya untuk para siswa. Namun kini Rimuru bisa tenang karena penghalang yang dibuat Laples nggak akan bisa diterobos Bernatzelat. Diketahui bahwa Laples sudah setara dengan True Demon Lord, sementara Bernatzelat kekuatannya masih seukuran Demon Lord. Maka dari itu, sekuat apapun Bernatzelat menerobos, dia nggak akan bisa menembus penghalang itu. Di satu sisi, saat melihat Rimuru berjalan ke arahnya, Bernatzelat tidak berhenti tertawa. Di sini Bernatzelat nggak mengenal Rimuru, dan Bernatzelat nggak tahu seberapa kuat Rimuru. Ya kalian tahu sendiri, Rimuru pakai tubuh manusia, makanya energi Rimuru nggak terlihat sama sekali Pak. Yang terlihat di mata Bernatzelat adalah Rimuru hanyalah seorang guru tanpa kemampuan apapun. Dari kejauhan, Laples dan Triss ngerumpi ngebahas ketakutan mereka kepada Diablo jika mereka ketahuan tidak melakukan apapun di sini. Laples dan Triss sepakat untuk tutup mulut agar keselamatan mereka terjamin dari murka Diablo. Rimuru yang mendengar pembicaraan dua badut itu hanya bisa menepuk jidatnya. Rimuru heran kenapa para badut bingung sendiri mikir masalah ini. Padahal Rimuru lah yang pengen ngeberesin masalah ini dengan tangannya. Kini Rimuru sudah tepat ada di depan Bernatzelat. Di situ Rimuru berkata, "Gomen, ku ingatkan padamu, please iblis, jangan terlalu percaya dengan kekuatanmu. Kali ini aku tidak akan menahan diri. Aku akan mengalahkanmu hanya dengan satu pukulan saja. Jadi jangan membenci dirimu sendiri jika kau terlalu lemah." Dengan spontan Rimuru memberitahu Bernatzelat jika masa depan Bernatzelat hanyalah kekalahan. Dalam benak Rimuru, dia sangat merasa lega karena di sini nggak ada Diablo, Sui, Sion atau Benimaru. Andaikan mereka tahu ada iblis yang sombongnya nggak ada akhlak seperti Bernatzelat di depan Rimuru, udahlah, aku terjadi bubur tuh. Di satu sisi, Bernatzelat menjawab, "Kau orang yang lucu, tapi kau harus tahu kebutuhanmu itu akan mengantarmu menuju penyesalan yang tiada akhir karena telah meremehkanku. Kali ini, lihatlah dengan mata kepalamu sendiri bahwa aku juga bisa membunuhmu dengan satu serangan juga." Setelah mengatakan itu, Bernatzelat mengangkat baunya dan mengeluarkan sihir nuklir, yaitu Nuclear Flame. Dalam sekejap, wilayah yang ada di sekitar Rimuru terbakar oleh api. Di situ Bernatzelat merasa pertarungan dengan Rimuru sudah berakhir. Dia begitu bahagia karena hanya satu sihir saja bisa melenyapkan seseorang. Namun tiba-tiba dari belakang Bernatzelat terdengar suara begini Pak.
Tidak mengenal diri sendiri adalah hal yang buruk. Kau terlalu percaya diri Bernaclat. Kau itu terlalu lemah. Tidak sebanding denganku. Kini giliranku memamerkan kekuatanku padamu. Sejenak Bernaclat kaget. Dia heran kenapa seorang yang lebih lemah darinya bisa selamat dari serangannya. Tanpa banyak bacot ditambah emosi yang menggebu-gebu, membuat Bernaclat tidak bisa berpikir jernih lagi. Bernaclat langsung mengayunkan pedangnya untuk menebas Rimuru. Di satu sisi dengan menggunakan Godspeed Rock dan Magic Perception, membuat Rimuru bisa melihat ayunan pedang Bernaclat. Seketika saat pedang itu akan mengenainya, Rimuru langsung melompat menghindari tebasan itu. Di satu sisi, batu yang diduduki Rimuru langsung terbelah menjadi dua karena tebasan Bernaclat. "Nani?" ucap Bernaclat. Bernaclat dibuat kaget untuk kedua kalinya. Tapi kini Rimuru sudah gak mau memberikan Bernaclat kesempatan untuk menyerang lagi. Dengan menggunakan teleportasi, Rimuru langsung muncul di depan Bernaclat. Dan Rimuru tanpa pikir panjang melepaskan pukulan imajiner tepat di dada Bernaclat. Dalam sekejap saja Bernaclat langsung pingsan. Rimuru sengaja nggak membunuh Bernaclat karena Rimuru nggak mau Magnus mati, Pak. Sementara itu setelah memukul iblis itu, mata Rimuru berkaca-kaca lalu menangis. Rimuru merasa lengan kanan yang dia buat mukul tadi rasanya sakit sekali, Pak. Hal itu bisa terjadi karena tubuh manusia yang dipakai Rimuru tidak bisa menahan kekuatan besar yang telah dikeluarkan Rimuru. Setelah melakukan pukulan tadi, Rimuru juga langsung menggunakan Godspeed Regeneration agar tubuhnya nggak meledak, Pak. Di satu sisi, efek dari pukulan Rimuru membuat sebagian energi Bernaclat menghilang. Nggak lama juga Bernaclat terbangun dari pingsannya. Dan kini dia bingung kenapa energinya berkurang sangat banyak. Dengan bibir yang gemetaran, Bernaclat berkata, Cutu mati, siapa kau sebenarnya? Rimuru pun menjawab, "Kau tidak perlu tahu siapa diriku, tapi aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu, bahwa dunia ini dikelola oleh Octagram, dan kau adalah penghalang. Jadi sampai di sini, kau paham apa yang kubicarakan, ah?" Rasa heran dan bingung Bernaclat menjadi satu, yang akhirnya muncul rasa ketakutan kepada sosok yang ada di depannya. Kini Bernaclat memahami bahwa dirinya lah yang terlalu meremehkan orang lain. Di situ, Rimuru pun mengakhiri pembicaraan dengan menawarkan Bernaclat suatu kesepakatan. Rimuru perlahan menghampiri Bernaclat dan membisikkan, "Begini, Pak, serahkan tubuh milik Magnus itu, please. Aku hanya akan menghukummu 1000 tahun saja. Tapi jika kau masih ingin melanjutkan ini, maka akan kutunjukkan ketakutan yang sebenarnya di dunia ini." Saat mendengar hal itu, Bernaclat merasakan ada sebuah ketakutan yang sangat besar melebihi pemahamannya. Ketakutan tiada henti sampai ke inti jiwa Bernaclat saat menatap mata Rimuru. Dan akhirnya Bernaclat memutuskan akan bertobat 1000 tahun atas kesalahannya ini, terutama karena melawan Rimuru. Saat mendengar hal itu, Rimuru pun tersenyum. Ya karena dengan ini, Rimuru tidak akan merasakan rasa sakit lagi, Pak, jika harus bertarung. Di situ Rimuru masih pengen menggunakan tubuh manusia dan terlalu berat hati untuk melepaskannya. Di depan Bernaclat, Rimuru berkata, "Kau iblis Bernaclat, kuizinkan kau bekerja untukku 1000 tahun lamanya. Jadi sekarang pergilah dari tubuh Magnus." Saat mendengar hal itu, dalam sekejap tubuh spiritual Bernaclat pergi meninggalkan tubuh Magnus. Sementara itu, para siswa yang menonton dari kejauhan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya gimana, Pak? Hanya dengan satu pukulan saja, iblis sekuat Demon Lord langsung kalah, Pak. Kini tubuh Magnus sudah kembali seperti semula, tapi Magnus masih belum sadarkan diri. Dan akhirnya liburan Rimuru sudah berakhir. Namun amat disayangkan, Celat dan Berna telah mati. Sementara itu, Rosari dan Irina masih terkena efek samping dari obat kuatnya, sehingga mereka berdua kini nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Para anggota kebebasan manusia yang ada di sini semuanya diikat menjadi satu karena nanti Rimuru masih penasaran ingin menanyakan suatu hal kepada mereka. Di satu sisi juga, para penguasa pulau baik-baik saja karena pertolongan dari Mos. Seketika itu juga, sorakan bergema. Para siswa sangat bahagia atas kemenangan Rimuru. Di tengah kebahagiaan itu, datang seorang lagi dari anggota Padepokan Kebebasan Manusia. Dia adalah Jujilas. Jujilas tertawa. "Wah, Magnus sepertinya tidak berguna tanpa kehadiranku. Oi, Rosari, Irina, apa yang kau lakukan? Kemana perginya Celat dan Berna? Tidak bisakah kalian segera membunuh orang-orang ini, ha?" Rosari pun menjawab, "Jujilas-san, ini semua sudah selesai." Saat mendengar hal itu, Jujilas merasa heran. Dia menjawab,
Apa maksudmu sudah selesai ya? Irina pun menjelaskan kepada Joe jelas jika semuanya telah berakhir dan jika memaksa untuk bertempur lagi, hal itu sama saja bunuh diri. Jadi nggak ada pilihan lain selain menyerah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye bye.